apakah tidak ahli ibadah? Saya aku yakin ahli ibadah. Dan saya juga aku yakin mereka ahli zikir, ahli wirid, ahli puasa dan lain-lain. Tapi kenapa setiap 4 tahun sekali, bahkan sekarang 2 tahun sekali, makamnya dibongkar, tidak pernah diketemukan jenazah yang utuh? Pernah bertanya? Atau makam di mana ini, Langgeng ya? Atau makam Langgeng? Nah, kalau kita ngaji tafsir Sirajul Munir, sudah jelas bahwa salah satu orang yang makamnya orang yang meninggal husnul khotimah, jenazahnya utuh, itu adalah orang yang beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah perbuatan baik untuk orang lain. Kalau perbuatan baik untuk dirinya sendiri, namanya soleh, atau dalam bahasa kami disebut dengan orang alim. Tapi kita menyebutnya adalah amal soleh. Artinya apa? Mari kita berbuat baik untuk banyak orang. Jadi kebaikannya apapun di komplek orang ya biasa. Karena sudah sunnatullah, satu kebaikan, 3 yang tidak suka, 1 yang suka. Jadi nggak usah khawatir. Kita berbuat baik, kita bantu orang punya hajat, kita bantu dan lain-lain, dan nggak ada yang dibayar. Besok ada akikah ya, ada walimatul akikah di Teneng, itu juga nggak ada yang dibayar. Ya nanti aja tanya nih, Ustaz Ibnu ngaji di sini, tanya aja dapat bayaran nggak? Karena kami di NU, bapak-bapak aja ya. Jadi nggak usah khawatir, saya menawarkan diri, monggo ibu-ibu yang punya hajat. Kalau punya duit wajib hukumnya sudah kau tetangga. Jadi acara haul misalkan, acara 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau punya duit wajib hukumnya sudah kau tetangga. Maksudnya apa? Ngundang tetangga, tawasulan, tahlil, yasin dan lain-lain, kemudian ngasih makan, ngasih berkat, ngasih pesangon. Tapi kalau nggak punya duit, silahkan ngundang NU. Nggak perlu makan, tidak perlu besek, tidak perlu bisa. Syaratnya hanya satu, sediain aja kopi hitam pahit, udah suruh nongkrong sampai jam 2 juga betah. Ya, mintanya itu. Jadi itu saya membuka diri, monggo. Termasuk orang ada saudara meninggal dunia mau di ngajiin 7 hari, monggo, kita juga sudah jalankan di banyak tempat. Orang yang meninggal dunia kita ngajiin 7 hari, bayar gratis 100%. Jadi itu karena waktu sudah cukup malam, nah ini kalau bapak-bapak biasanya sampai pagi, jadi saya sekali lagi mohon maaf kalau terlalu panjang. Sebetulnya pada saat kita diskusi menyusun susunan acara, saya juga sudah menghindari untuk sambutan, gitu ya. Apalagi Bu Haji Mariani tadi menyebut saya gelarnya banyak, ya alhamdulillah. Kalau gelarnya banyak kayak saya ini repot. Repotnya apa? Repotnya nanti anak. Jadi kalau saya S3, anak saya minimal juga harus S3, itu repotnya di situ. Jadi ya bukan repot ya, mencari ilmu itu ya wajib lah. Tapi alhamdulillah saya secara pribadi bisa sekolah sampai mentok, sudah tidak ada sekolah lagi. Jadi ya saatnya berbakti dan berjuang bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk berjuang dalam wadah Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi karena waktunya, sekali lagi saya mohon maaf, saya sudah menghindari betul untuk sambutan. Sebetulnya saya selalu dorong orang untuk bisa sambutan, tiba-tiba ditodong juga untuk sambutan, ya. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau penampilan saya begini, ya saya adanya begini, gitu ya. Karena saya tidak gara-gara jadi ketua NU, gara-gara ngurusi NU, saya tidak mau kemudian penampilan saya berubah. Karena dari dulu saya adanya begini, ya saya akan terus begini. Ya, nggak boleh melihat orang itu karena penampilannya, tapi lihatlah orang karena hati dan bisa nggak berbuat baik, manfaat bagi banyak orang. Jadi itu, ini selalu saya sampaikan ke bapak-bapak. Makanya kalau di bapak-bapak di NU nggak kaget lihat ketuanya biasa pakai kaos, nggak pernah pakai peci, pakai celana jeans, biasa. Karena hampir tiap malam saya selalu bicara soal bagaimana kita menata hati, bagaimana kita membersihkan hati, bagaimana kita istiqomah di NU ini. Karena dan saya selalu sampaikan kenapa kita istiqomah di NU, karena ini menurut saya ini seperti yang didawahkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Siapa yang mengurus NU saya anggap santriku, siapa yang menjadi santriku saya doakan husnul khotimah beserta keluarganya. Ya, jadi saya terakhir satu minggu yang lalu saya ditelepon oleh seorang kiai namanya Gus Faik. Gus Faik ini adalah cicitnya Mbah Dalhar waktu Congol. Mbah Dalhar itu adalah Rois Am PBNU yang ketiga. Beliau jadi Rois Am PBNU sekitar tahun 1937. Cicitnya kebetulan beliau Gus Faik adalah guru ngaji saya sejak saya zaman saya kuliah. Suatu minggu yang lalu Gus Faik telepon saya. Intinya menyampaikan begini, Mas, saya tidak ingin Mas Eko jadi ketua PCNU, jadi ketua PBNU atau di ketua PBNU. Kalau hanya jadi pengurus, saya persilahkan. Tapi kalau sampai jadi ketua Tanfidiyah, PC, PW, PB, saya dilarang. Saya tanya, kenapa Gus? Jadi mertua saya, ini cerita Gus Faik, mertua saya adalah ketua ranting, kemudian ketua MWCNU Kecamatan Bangsri. Pada saat meninggal, Gus Faik ini menyaksikan begitu jenazah dimakamkan ke liang lahat, yang hadir itu adalah Mbah Hasim, Mbah Kolil, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Yai Abbas, Mbah Ridwan Abdullah, Mbah Yai Mas Kumambang, dan kiai-kiai ulama-ulama NU, di mana beliau menyampaikan Mbah Hasim langsung negosiasi sama Munkar Nakir. Yang Munkar Nakir, ini santriku, masa kamu masih nggak percaya? Saya tanya, saya kebetulan sama Gus Faik sejak saya zaman kuliah tahun S1, dari tahun sekitar tahun 1995-1996. Gus Faik ini 24 tahun puasa Dalail Khairah, jadi puasa tiap hari selama 24 tahun, dan selama 24 tahun itu laku tirakat medan, jadi seperti orang gila untuk menghilangkan nafsu dunianya, gitu ya. Jadi beliau sudah mukasafah lah, sudah bisa melihat alam gaib, sudah bisa melihat siksa kubur dan lain-lain. Jadi beliau berpesan yang namanya ngurus umat itu adalah di anak ranting, di ranting maupun di MBC. Yang lain itu adalah pengurus NU ngurusi pengurus. Ketua PCNU itu adalah pengurus NU yang mengurusi pengurus NU. Makanya beliau berpesan ngurusi NU itu adalah ngurusi umat. Karena ngurusi umat artinya cukup di anak ranting, cukup di ranting, atau cukup di MBC. Karena disitulah yang diinginkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sehingga yang dimaksud siapa yang mengurus NU yang akan dianggap, itu kata-katanya jelas, siapa yang mengurus NU saya anggap santriku, siapa yang menjadi santriku saya doakan husnul khotimah beserta keluarganya, atau ada yang lain beserta anak cucunya. Artinya ngurus NU itu apa? Yang ngurus jamiyahnya Nahdlatul Ulama. Jadi itu terakhir, semoga dengan wasilah dan barokah dari para muassis NU, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Masbullah, Mbah Bisri, Mbah Yai Abbas, Mbah Ridwan, dan lain-lain, kita semuanya bisa istiqomah dan bersama-sama membesarkan panji-panji Nahdlatul Ulama yang ada di desa Limus Nunggal ini khususnya. Jadi ayo kita bareng-bareng sebagaimana yang saya sampaikan tadi di surat Al-Nasrh, itu kita pasti akan diuji, tapi gak usah khawatir, janji Allah di balik semua ujian dan cobaan itu adalah kesuksesan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kesabaran. Jadi kalau dibully, dihina, di apa, ya sudahlah. Mungkin saatnya kita untuk tetap bersabar. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau penampilannya begini, dan mohon maaf kalau berdiri. Nah, sekali lagi saya dua jiwa ini modong saja. Ya, saya selalu menghindar di susunan acara yang saya sampaikan nggak ada ya, nggak ada saya rambutan apa, saya selalu menghindar. Saya ingin yang lain tampil, saya udah terlalu dulu di PB
saya pernah aktif sampai di BBN pun, ya saatnya yang lain biar muncul. Saya pengen yang lain muncul, kalau saya terus nanti kasihan yang lain nggak muncul. Itu terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.